Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada video singkat ini sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah salah satu dari mahasiswa STAI Batu Raja. Nama Heru Purnama, NIM 2060200650. Pada video singkat ini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan dari salah satu dosen saya, yaitu Ibu Sayu Mainingsi ME. Beliau adalah salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja. Di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan yang telah beliau berikan kepada saya. Pertanyaannya yaitu: 1. Jelaskan perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. 2. Jelaskan permasalahan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. 3. Jelaskan nilai universal ekonomi, tauhid, adil, nubuah, khalifah, dan ma'ad. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Apa itu perbedaan ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional? Ekonomi mikro Islam, ia menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama, atau setiap transaksinya harus sesuai dengan aturan syariah yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, yaitu di mana ekonomi mikro Islam ini ia harus menggunakan batasan-batasan yang berhubungan dengan agama Islam, yaitu dengan kitab suci Al-Quran atau berhubungan dengan hadis, yang dimana disebut itu dengan keputusan syariah. Sedangkan ekonomi konvensional, ia menjalankan tentang perilaku individu dalam pengambilan keputusan, bertindak sesuai norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Di mana ekonomi konvensional ini, ia bertolak belakang dengan ekonomi mikro Islam. Dia tidak menggunakan batasan syariah, sehingga ia menghalalkan yang berhubungannya dengan riba. Sedangkan yang ekonomi mikro Islam tadi, ia mengharamkan hukum keribaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Apa itu permasalahan ekonomi mikro konvensional dan permasalahan ekonomi mikro Islam? Menurut permasalahan ekonomi konvensional, itu terjadi akibat kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi akibat sumber daya yang terbatas, maka kemampuan memproduksi barang dan jasa terbatas. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas, di mana sumber daya itu sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang keinginannya selalu tidak pernah terbatas. Sedangkan permasalahan ekonomi mikro Islam, menurut Bakar Asyadar, bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Namun yang terjadi permasalahan utama dari ilmu ekonomi adalah ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia, yaitu pada sistem distribusinya, di mana distribusi tersebut tidak merata ke semua manusia, sehingga ini yang menjadi permasalahan utama pada ekonomi mikro Islam. Sedangkan pada permasalahan ekonomi mikro konvensional, ia mengatakan sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas, sehingga hubungannya antara permasalahan ekonomi mikro Islam dan permasalahan ekonomi konvensional, mereka sangat bertolak belakang sekali dan tidak bisa beriringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Apa itu nilai universal ekonomi? 1. Tauhid. Tauhid ialah suatu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada Tuhan yang dapat disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil atau adil, yaitu Allah Maha Adil, di mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan kebutuhannya dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi dan semuanya dapat terpenuhi. Nubuah, yaitu sifat kenabian, di mana kita berbisnis harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi besar kita, junjungan kita sebagai umat Islam. Sehingga kita harus sesuai dengan aturan dan norma-norma syariah. Sehingga tidak ada sistem di mana pebisnis menjadi seorang yang pebisnis
sangat serakah. Islam mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada umatnya untuk berbisnis secara adil dan tidak zolim kepada umat manusia. Khalifah, yaitu di mana sifat kepemimpinan, di mana seorang pebisnis harus mempunyai sifat kepemimpinan. Kemudian ma'ad, yaitu hasil. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.